Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ma'asyiral muslimin, zumratal mu'minin, dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita berjumpa lagi dalam majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para sahabatnya, seluruh para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus kaum muslimat, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang bab fi tatawwu'atil mutlaq, tentang sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini adalah sholat yang memang diperbolehkan, ya, diperbolehkan dan bahkan sunnah dilakukan, ya, yang mana nanti sholat ini hanya boleh dilakukan di luar waktu-waktu yang dilarang. Adapun mengenai masalah jumlah rakaatnya, karena namanya sholat sunnah mutlak, maka mengenai masalah rakaatnya jumlahnya tidak terhitung. Bebas. Mau 10 rakaat, mau 20, mau 100, bahkan 300 rakaat pun tidak apa-apa. Karena ini namanya sholat sunnah mutlak. Kan tetapi sholat ini hanya boleh dilakukan di luar waktu-waktu yang dilarang. Kapan waktu dilarang itu? Yang pertama yaitu waktu, ya, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua ketika matahari tepat di atas kepala kita, siang hari. Yang ketiga, ya, pada saat setelah sholat asar sampai maghrib. Inilah 3 waktu yang dilarang melaksanakan sholat sunnah mutlak. Sehingga sholat sunnah mutlak ini, ya, dilakukan atau boleh dilakukan, ya, bahwasannya yang penting, ya, contoh seandainya begini, ya, setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya, atau mungkin pagi, ya, kita dalam keadaan sudah berwudu, tiba-tiba dia berkeinginan, ya, saya mau sholat lagi ah. Untuk sholat ini silahkan, ya, mau berapa rakaat pun boleh untuk sholat ini. Tetapi ingat, tidak boleh dilakukan di 3 waktu yang dilarang. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Yang inilah yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dilakukan di waktu yang dilarang. Adapun sholat-sholat yang memang memiliki sebab atau, ya, memiliki alasan, salah satu contoh sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu boleh dilakukan kapan saja asalkan syaratnya setelah berwudhu. Saat ini kita sudah sholat asar, ya, tadi sudah sholat asar, maka seandainya sekarang kita berwudu, bolehkah kita sholat sunnah wudu? Boleh.
Begitu juga seandainya setelah asar kita masuk masjid. Ya, masuk masjid, kita berangkat ke masjid jam setengah 6. Maghribnya kan jam 6 lebih 10. Kita datang ke masjid jam setengah 6. Bolehkah kita sholat tahiyatul masjid? Boleh. Kenapa? Karena sholat ini ya ada sebabnya. Ini tidak dilarang. Adapun sholat sunnah mutlak inilah yang dilarang. Saat ini contoh, saat ini kita dalam kondisi wudhu. Kita bilang, saya ingin sholat. Bolehkah saya sholat? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini namanya sholat sunnah mutlak. Kecuali kita berwudhu dulu, baru kita sholat, itu tidak apa. Kenapa? Itu namanya sholat sunnah wudhu. Kalau ini sholat sunnah mutlak. Baik. Rawa ahlus sunan. Ya. Ahlus sunan. Ya. Nanti Bukhari, Muslim dan sebagainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyus sholati afdalu ba'dal maktubah. Ya. Sholat apa yang paling terbaik? Sholat apa yang paling utama setelah sholat maktubah, setelah sholat wajib? Maka sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sholatu fi jawfil lail. Sholat di tengah malam. Berarti sholat malam atau kita kenal dengan istilah tahajud itu adalah ya urutannya nomor 2. Setelah sholat ya wajib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil lail la sa'ah. Sesungguhnya dalam ya bahwasanya dalam ketika malam itu ya la sa'ah ada suatu waktu yang mana la yuwafiquha rajulun muslim, tidaklah seorang muslim ya tepat menepatinya, yas'alullah khairan, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan min amrid dunya wal akhirah, baik perkara di dunia maupun di akhirat, illa a'tahu iyah, kecuali Allah akan berikan kepadanya wadzalika kullalailah. Dan itu ada pada setiap malamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya ketika seseorang itu melakukan sholat malam, hendaklah juga dia memperbanyak berdoa. Di sini di hadis ini dikatakan yas'alullaha khairan. Dia banyak meminta ya, dia meminta kepada Allah khairan, kebaikan. Apa itu? Dunia dan akhirat. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Beliau mengatakan alaikum biqiyamil lail. Ya. Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam. Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Karena sholat malam ini adalah kebiasaan orang-orang yang soleh qablakum. Yaitu umat-umat sebelum kalian. Wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum. Sholat malam ini mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Wa makfirah wa mukaffiratan lisayyi'at. Begitu juga sholat malam apabila dilakukan menghapus kesalahan-kesalahan. Wa manhatun 'anil ismi. Dan dia akan dijauhkan dari berbuat dosa. Bahkan dalam tambahan hadis ini dikatakan bahwasanya orang yang melakukan sholat malam akan disembuhkan dari penyakitnya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata apa? Sholat malam yang dilakukan oleh seorang muslim ya, itu adalah ya sebagai salah satu bentuk kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, dosanya pun diampuni. Ya, dosanya diampuni. Bahkan dia dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Dilindungi dari perbuatan dosa. Kemudian begitu juga disembuhkan dari penyakitnya. Wa qad madaha Allahu al-qa'imina minal lail. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji
memberikan apresiasi kepada orang-orang yang melaksanakan sholat malam. Qala Allah Ta'ala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum, ya, artinya mereka adalah orang-orang yang baik. Ya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Bahwasanya mereka apa? Ya, di malamnya itu sangat sedikit mereka tidurnya. Ya, sedikit tidurnya maksudnya begadang, ya. Begadangnya di sini bukanlah bergadang negatif, tidak. Tapi begadang di sini adalah yang tidak tidurnya apa? Melaksanakan ibadah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu ashar, di waktu menjelang subuh, sahur, dia memperbanyak beristighfar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17, Allah Ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Sesungguhnya lambung-lambung mereka jauh dari ranjang-ranjangnya. Yad'una rabbahum. Jauhnya di sini, jauh dari ranjang, tidak tidur, maksudnya apa? Mereka melakukan, ya, sholat dan sebagainya, ibadah. Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Rabbnya khaufan, dengan rasa takut, wa tama'a, dan harap. Ya, takut dan harap. Berdoa ada rasa takut dan ada rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka juga adalah orang-orang yang senang berinfak. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang senang qiyamul lail itu, ya, dia tidaklah pelit. Ya, orang yang senang qiyamul lail itu adalah sifatnya juga apa? Sosial. Mau berbagi. Ini orang-orang yang Masya Allah. Ya. Dia bukan hanya membangun hubungannya kepada Allah saja, tapi membangun hubungannya sesama manusia dan sebagainya. Berbuat baik kepada yang lain. Bahkan di sini dikatakan razaqnahum yunfiqun. Mereka mau berinfak. Artinya mereka tidak hanya memikirkan hubungannya saja, ya, tidak memikirkan diri sendiri saja, tapi bagaimana memikirkan juga orang lain. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan tidak ada seseorang pun yang mengetahui apa yang telah, ya, ma ukhfiya lahum, apa yang telah disediakan min qurrati a'yunin, yang mana sesuatu ini menyenangkan, ya, menyenangkan mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini sebagai balasan terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan. Ya, apa itu? Yang jauh lambungnya, ya, artinya malamnya dia dirikan. Ya, entah itu dengan cara sholat, entah itu dengan cara mengaji, ya, entah itu mungkin berzikir dan sebagainya. Yang namanya qiyamul lail, ya, tidak harus melakukan sholat. Kalau tahajud baru sholat. Tapi kalau qiyamul lail, ya, mendirikan malam tidak harus dengan cara sholat. Bisa dengan sholat, bisa dengan mengaji, bisa dengan zikir dan sebagainya. Ya. Wan nusus fi dzalika katsirah, sehingga nas-nas, ya, atau dalil-dalil banyak. Ya, dalil-dalil seperti itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mau melaksanakan qiyamul lail, yang mau mendirikan malam. Ya, sangat banyak nas-nasnya. Ya, sangat banyak dasarnya dari Al-Qur'an. Begitu juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tadullu ala fadli qiyamil lail. Yang mana itu menunjukkan, semuanya itu menunjukkan bahwasanya keutamaan sholat malam. Fattatawu'ul mutlaq. Maka sholat sunnah mutlak afdaluhu qiyamul lail. Ya, perhatikan. Sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak itu adalah
afdol, yang afdol. Afdol itu yang paling terbaik. Kapan dilakukan sholat sunnah ini yang paling terbaik adalah yaitu apa? Di tengah malam. Atau di malam hari. Inilah sholat sunnah yang paling terbaik. Sholat sunnah. Ya, sholat sunnah mutlak yang paling terbaik adalah di malam hari. Kenapa? Li'annahu ablaghu fil israr. Karena apa? Orang sholat malam itu kan keadaannya sunyi, sepi dan sebagainya. Ya. Keadaannya tersembunyi, diam-diam, tidak diketahui oleh orang lain. Apalagi kita melaksanakannya berada di rumah. Wa aqrabu ilal ikhlas. Karena keadaannya sepi, keadaannya sunyi, maka biasanya lebih mendekatkan diri kepada keikhlasan. Ya, menjaga keikhlasan dalam ibadahnya. Wali annahu waktu ghaflah, ya wali annahu waktu ghaflatin nas. Karena pada saat itu memang manusia banyak yang lalai pada malam hari. Ada yang memang tertidur. Ya. Yang memang tidak ada niat untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, tidak ada niat. Akhirnya apa? Ya tertidur, bahkan subuhnya lewat. Ada yang memang bergadang. Tapi begadangnya di sini, tidak tidurnya di sini melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah mungkin dunia malam dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kadang-kadang di malam hari main judi. Berkumpul dengan kawan-kawannya, bermain judi dan sebagainya di malam hari sampai bahkan di waktu menjelang subuh. Ya. Sehingga dikatakan wali annahu waktu ghaflatin nas. Banyak manusia yang lalai pada waktu tersebut. Walima fihi min isari ta'ah 'ala naum warahah. Ya, di sana ada ya pengaruh ya ketaatan 'ala naumi warahah. Yang mana memang pada waktu itu adalah memang orang pada lagi istirahat dan tidur. Maka sehingga sholat yang paling terbaik, sholat sunnah mutlak adalah dilakukan pada malam hari. Lebih terjaga. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk zaman kita saat ini ternyata apa? Orang yang melakukan sholat malam ini kadang-kadang, mohon maaf. Ya, masih ada yang kadang-kadang apalagi sekarang dengan adanya medsos, media sosial. Ya, malam hari bangun kemudian buat status. Ya. Ya, dia jam status jam 2, jam 3. Dia tulis aku pasrah padamu ya Allah, aku sujud di hadapanmu ya Allah. Ya, berusahalah untuk tutupi amalan-amalan ini. Kenapa di malam hari ini orang sudah tidak ngelihat apa-apa? Coba ya, kita lakukan apapun ya, ibadah yang kita lakukan usahakan agar disembunyikan. Agar jangan sampai orang lain pada tahu. Kenapa? Khawatirnya hati kita lemah, akhirnya apa? Menikmati. Ya, karena sudah kebiasaan, akhirnya apa? Setiap dia bangun jam 2 atau jam 3 buat status. Kalau ndak buat status, bagaimana begitu rasanya? Dan ndak afdol sholatnya kalau ndak pakai status. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Wa yustahabbu an tanafful fi sholati fi jami'il awqat. Sedangkan sholat sunnah mutlak ini ya diperbolehkan di seluruh waktu. Ya, sholat sunnah mutlak ini diperbolehkan di seluruh waktu. Ghaira awqatin nahi. Kecuali waktu-waktu yang dilarang. Seperti sekarang, habis sholat asar sampai maghrib. Tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak. Ya, wa sholatul lail afdalu min sholatin nahar. Ya, begitu juga sholat malam itu lebih baik daripada sholat di tengah hari. Artinya apa? Sholat sunnah mutlak ini dilakukan lebih baik memang banyak dilakukan di malam hari.
Apakah di siang hari boleh dilakukan seperti setelah terbit matahari? Bolehkah kita lakukan? Silahkan sampai menjelang zuhur. Begitu juga habis zuhur, bolehkah kita lakukan? Boleh. Sampai kapan? Sampai asar. Nanti habis asar boleh dilakukan? Tidak. Itu termasuk waktu larangan. Cuman yang paling afdol di antara waktu-waktu tadi adalah di malam hari. 5 sabak. Wa afdalu salatil lail as-salatu. Kemudian ya, salat yang paling terbaik di malam hari sekarang. Tadi kita katakan salat sunnah yang terbaik adalah salat itu dilakukan di malam hari. Kemudian yang di malam hari ini pun ada yang paling terbaik. Kapan itu? Fi sulusil lail ba'da nisfih. Di sepertiga malam setelah setengahnya. 5 fis sahihi. Sebagaimana dalam sahih marfu'an, ahabbas salati ilallahi salatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat malam, adalah salat Daud. Kana yanamu nisfal lail. Beliau ya, Nabi Daud alaihissalam tidurnya sampai tengah malam. Wa yaqumu sulusahu. Kemudian apa? Bangun dan mendirikan sholat sampai sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu. Dan tidur kembali di 1/6 malamnya. Satu contoh. Seandainya kita di Bali, waktu Isya itu adalah jam 7.30. Ya. Isya 7.30. Subuh. Anggap kita ya buat jam 4.30. Subuhnya kan jam 5. Ini biar lebih gampang. Ya. 7.30 ini 4.30. Inilah yang boleh dilakukan untuk melaksanakan sholat malam. Berapa jam ini? 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, ya, baru setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, ya, setengah 5, 9 jam. Ini totalnya berapa? 9 jam. Bagaimana sholatnya Nabi Daud alaihissalam? Kalau kita ilustrasikan, ya, ini 9 jam, maka lihat 7.30 ya, bahwasanya setelah sholat Isya, kalau dilihat dalam riwayat, jadi habis sholat Isya itu beliau langsung tidur. Ya, habis sholat Isya, sholat sunnah dan sebagainya, Allahu a'lam, jadi langsung tidur. Kalau dia tidur seandainya 7.30, maka ini kan 9 jam. Berarti nanti kira-kira 4,5 jam. Beliau tertidur. Ya, karena ini 9 jam. Berarti 4,5 jam. Berapa? 7.30. Ya, 7.30 itu berarti 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, baru jam 12. Tepat. Jam 12 malam. Bangun. Jam 12 malam bangun. Sholat. Jam 12 malam bangun sholat. Berapa? Sepertiga malam. Sepertiganya 9 jam, berarti sholatnya 3 jam. Berarti beliau sholatnya ya dari jam 12 sampai jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Setelah itu tidur lagi, berarti dari jam 3 pagi ya sampai 4.30 tidur kembali. Ya. Ini dia waktu yang terbaik.
Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan solat malam yang paling terbaik adalah solatnya Nabi Daud. Kenapa? Beliau solatnya di tengah malam. Ya, kira-kira kalau ilustrasikan dengan waktu 9 jam malam itu, maka beliau terbangun di tengah malam, setengah malamnya, jam 12 malam. Kemudian jam 3 pagi, ya jam 12 sampai 3. Berarti ingat, 3 jam beliau melaksanakan qiyamul lail. Setelah itu apa? Setelah 3 jam tertidur kembali. Ya, beliau tidur kembali dari jam 3 sampai 3:30 sudus, 1/6-nya. Ya, 1/6 dari 9 jam adalah 1,5 jam. Ini kalau subuhnya, kalau isaknya seperti ini. Kalau kita subuh di Bali, ya subuhnya jam 5 lebih 10-an. Ya tentu akan bertambah 40 menit lagi tambahannya, 9 jam lebih 40 menit. Sengaja saya ambil seperti ini supaya gampang untuk menghitungnya. Ini sholat malam yang terbaik. Ya. Fakana yurihu nafsahu binaumin awwalal lail. Maka nih Syekh Shalih Fauzan rahimahullah mengatakan, maka beliau mengistirahatkan diri beliau, mengistirahatkan diri Nabi Daud alaihissalam. Ya, dengan apa? Dengan tertidur di awal malam. Ya, dengan tidur di awal malam. Summa yaqumu fil waqtil ladzi yunadillah fihi. Kemudian beliau apa? Bangun di waktu-waktu yang Allah memanggil beliau. Fayaqulu hal min sa'ilin fa'atihi su'lah. Ya, bukankah ketika saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, memerintahkan kepada para malaikatnya. Coba perhatikan sekarang semuanya. Hal min sa'in, apakah ada orang yang meminta kepadaku di malam-malam itu? Ya, di malam hari. Summa yanamu baqiyatal lail. Akhirnya apa? Beliau nanti ketika sudah melaksanakan sampai 3/3 malam, summa yanamu baqiyatal lail. Kemudian beliau akan tidur kembali fid sudusil akhir. Ya, yaitu di 1/6 terakhir, liya'khudha rohatahu, untuk istirahat kembali setelah melaksanakan qiyamul lail, hatta yastaqbila sholatal fajri binasyat. Sehingga apa? Karena sudah dapat tidur, nanti sholat subuhnya dilakukan dalam keadaan seger kembali. Ya, hadza huwal afdal, inilah yang paling terbaik. Ya, jadi setelah sholat malam dapat tidur kembali. Ini juga mengajarkan, ya, sebagian ulama mengatakan mengajarkan keikhlasan bagi kita. Kenapa kadang-kadang kita melaksanakan sholat malam sampai subuh, akhirnya subuhnya mohon maaf, ya, menguap. Kalau, ya, ulama-ulama ussalaf itu ketika, ya, mereka biasanya ulama-ulama ussalaf mereka menjaga dari menguap di waktu subuh. Kenapa? Khawatirnya, ya, khawatirnya ketahuan melakukan sholat malam. Oh, kayaknya sholat malam ini, makanya ngantuk di waktu subuhnya. Subhanallah. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, sampai seperti itu, maka dikatakan sholat yang paling terbaik adalah sholatnya Nabi Daud. Puasanya juga begitu. Puasa yang paling terbaik adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam yang selang-seling. 2 amalan Nabi Daud alaihissalam yang sampai saat ini masih tetap kita lakukan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan qiyamul lail minal maghrib ila tulu'il fajri. Ya, mendirikan malam itu, ya, yang dikatakan malam itu adalah dari maghrib sampai terbitnya fajar. Ada yang mengatakan, ya, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya yang dinamakan malam itu adalah ketika maghrib. Berarti kalau maghrib dari kira-kira jam 6, ya, jam 6 berarti tambahannya tambah 1 jam setengah lagi. Ya. Wa alaihi fannafilah, dan baginya an-nafilah, melaksanakan sholat yang namanya sholat malam atau sholat tahajud itu adalah boleh dilakukan apa? Bainal isya'aini min qiyamal lail. Ya. Maka bolehnya melakukan sholat nafilah ini, ya, orang boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak ini boleh
Di antara keduanya, antara maghrib dengan isya boleh. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Tapi yang terbaik tetap pada tadi, sebagaimana sholatnya Nabi Daud alaihi assalam. Kemudian kita lihat, fayambaghi lil muslim an yaj'ala lahu hazzan min qiyamil lail. Dan hendaklah ya bagi seorang muslim an yaj'ala lahu, hendaklah dia menyiapkan waktu, ya, menyiapkan bagian waktu min qiyamil lail untuk melaksanakan sholat malam. Ini dia. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita sebagai seorang muslim paling tidak kita ya istilahnya menjadwalkan. Ya, kalau memang masih merasa berat, belum sama sekali, kita berusaha untuk berniat melakukannya dan usahakan kalau bisa ya memang bertahap. Ya, dilakukan sholat malam ini bertahap dulu. Mungkin dalam waktu seminggu dijadwalkan ya coba seminggu sekali untuk awal-awal. Ya mungkin dilakukan mungkin malam Ahad karena tidak bekerja besoknya dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau bisa dilakukan tiap hari, Masya Allah. Cuman memang ada orang-orang yang memang tidak bisa melakukannya sama sekali. Maka untuk orang-orang seperti ini hendaklah tetap berniat. Berniat kuat untuk melakukannya. Dan coba niat ya, dengan niat yang kuat tadi coba dilatih, ya dilakukan seminggu sekali. Sepekan sekali lah. Ambil hari-hari yang kira-kira besok paginya kita santai. Untuk belajar. Ya, mengajarkan diri kita, membiasakan melaksanakan sholat ini. Jangan sampai tidak ada sama sekali niat, tidak usah ada sholat tahajud, tidak usahlah sholat malam dan sebagainya. Ini bahaya. Ya, berusahalah untuk berniat, minimal kita mendapatkan pahala niat, tapi niat ini harus digandengi dengan iktikad atau digandengi dengan azam yang kuat. Bukan hanya sekedar niat, tapi betul-betul ada azamnya. Ya, ketika ada azam, ketika ada keinginan yang kuat, niat yang kokoh dan sebagainya, insya Allah tanpa alarm pun dia bisa bangun. Tanpa alarm pun bisa bangun. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, tidak ada niat, walaupun pasang alarm 10 kali, insya Allah kita bangun paling matikan alarm. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Ya, bahwasanya hendaklah kita sebagai seorang muslim tetap ya berusaha menjaga sholat malam. Ya, ini mungkin ya nanti insya Allah kita lanjutkan, kita lihat ada pertanyaan dulu. Saya tidak bawa HP. Japri beliau mas. Udah Japri. Baik, ada pertanyaan yang pertama, apakah 10 atau 15 menit sebelum subuh? Ya, 10 atau 15 menit sebelum subuh ya masih terwaktu untuk qiyamul lail, masih Ibu. Sebagaimana sahur. Sahur itu kalau belum azan berarti masih boleh sahur. Begitu juga qiyamul lail. Qiyamul lail kalau belum waktu azan, belum azan subuh, maka masih tetap boleh dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua, niat ketika sholat malam itu niat sholat qiyamul lail atau niat sholat tahajud. Baik Ibu, sudah berniat saja ya sholat tahajud bisa atau qiyamul lail juga bisa. Ya, sama saja, sholat malam. Ya, ini dilakukan karena di waktu dilakukan di malam hari sehingga dinamakan sholat malam. Ya, jadi berniat di dalam hati. Insya Allah ini sudah cukup dan inilah yang dicontohkan oleh
para ulama'u as-salaf. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan yang muncul. Kadang tahajudnya 30 menit sebelum subuh. Dan kadang gak sampai 8, witir 3. Gimana ini? Dan kadang gak sampai 8, witir 3, paling 2. 2 terus witir. Tapi rutin. Bagaimana ini? Dan kadang gak sampai 8. Witir 3, paling 2. 2 witir terus, Masya Allah. Bingung saya. Baik, untuk masalah sholat malam ini, Bu, Rasul hanya mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya apa? Tidak terhitung jumlahnya. Bolehkah kita sholat malam atau sholat tahajud hanya 2 rakaat saja? Boleh. 2 rakaat saja boleh? Boleh. Yang penting usahakan sholat itu ditutup dengan witir. Ya. Ternyata apa? Baru dapat 2 rakaat sudah azan. Bolehkah kita witir? Boleh. Ya. Masih boleh dilakukan. Tapi kalau qiyamul lailnya sudah habis, kalau sholat malamnya sudah habis. Yang penting selesaikan dulu ya sholat yang tadi dikerjakan 2 rakaat, habis itu laksanakan witir, cukup 1 rakaat, ya, yang ringan saja. Begitu juga, ingat di sini berarti di sini pertanyaan tidak sampai 8, tidak sampai 8 rakaat. Bolehkah? Boleh. 2 rakaat pun boleh. Yang penting masih pada waktu tersebut, tidak keluar dari waktunya. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan kembali? Salat ketika menunggu khotib naik mimbar. Salat ketika menunggu khotib naik mimbar, apakah termasuk salat sunnah mutlak? Baik. Sholat ketika menunggu khotib naik mimbar. Jumat berarti ini. Sholat ketika menunggu khotib naik mimbar, apakah termasuk sholat sunnah mutlak? Allahu a'lam. Yang jelas, ya, yang disunnahkan ketika seorang laki-laki datang ke masjid, dia boleh melaksanakan sholat sunnah. Tidak dinamakan qobliyah. Yang ada hanya ba'diyah. Tapi bolehkah kita sholat? Silahkan sholat. Dan mengenai masalah rokaatnya bebas. Ya, mengenai masalah rokaatnya bebas. Boleh 2, 4, 8 ya, dan seterusnya sampai khotibnya naik mimbar. Berapapun dia dapat boleh. Allahu alam. Mana lebih baik bangun tahajud menggunakan waker, jam ya, jam waker. Mana lebih baik bangun tahajud menggunakan waker atau berdoa saja sebelum tidur minta dibangunkan? Masya Allah. Baik Ibu, barakallahu fiik. Ya, berdoa tetap. Ya, jadi ini usahanya, ada usaha dan ada doa. Ya, sekarang kita punya teknologi, gunakan teknologi kita. Ya, silakan gunakan teknologi. Ya. Kalau memang tidak ada teknologi, ya sudah. Tapi kalau memang ada teknologi, silahkan manfaatkan teknologi ini. Ya, bangun jam 4, ya, alarmnya jam 4, tetap berdoa meminta kepada Allah untuk dibangunkan. Ini namanya ada usaha dan doa. Ya, berusaha tetap dilakukan kedua-duanya. Kemarin kita sudah bahas di bab tauhid namanya tawakal. Tawakal itu apa? Ya, berusaha dulu semampunya, baru berdoa. Kalau tidak punya HP atau tidak punya waker gimana? Bolehkah berdoa saja? Boleh. Tapi memanfaatkan sesuatu yang ada itu insya Allah akan lebih baik. Itu menunjukkan niat atau tekad kuatnya. Allahu a'lam.
Baik, saya lanjut sedikit sebelum ada pertanyaan. Fayambaghi lil muslim, hendaklah bagi seorang muslim, an yaj'ala lahu hazzan min qiyamil lail. Hendaklah bagi dia, ya, hendaklah bagi dia, bagi seorang muslim untuk paling tidak menyiapkan waktu. Sebagaimana kita menyiapkan waktu untuk bekerja. Kita bekerja 8 jam, kita sudah siapkan waktu untuk bekerja. Paling tidak untuk malam hari kita juga menyiapkan waktu untuk beribadah. Ya, meskipun hanya dapat 15 menit, dapat 30 menit, insya Allah Allah mengetahui sebagaimana seberapa besar usaha kita. Ya. Maka hendaklah kita sudah artinya menyiapkan waktu untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Yudawimu alaih. Berusaha untuk melakukannya secara kontinu. Ya, menjaganya. Wa in qalla, meskipun sedikit. Nah, ini bahasa beliau. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, mungkin kita hanya bisa melaksanakan 2 rakaat saja boleh. Boleh. Ya. Kita bangun 10 menit sebelum subuh. Bolehkah masih dilakukan? Boleh. Kenapa? Karena saat itu ingat dan terjadinya pergantian malaikat. Ya, harapannya ketika malaikat yang memang naik saat itu di waktu subuh, laporannya ya, ada laporan, oh ini si fulan saat saya tinggalkan sedang melaksanakan sholat. Masya Allah. Ya, ini harus ada. Ya, paling tidak kita berniat meskipun hanya bisa melakukannya sedikit. Ya, wayan bagi an yanwiya qiyamal lail. Dan hendaklah baginya berniat. Nah, di sini kan dikatakan berniat. Niat yang kuat untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Sehingga ya, di dalam Islam kita diajarkan faida istaiqadha istaka wa dzakarallah. Apabila kita terbangun, ya, hendaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun dari tidur. Ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Itu boleh. Atau dia berdoa alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Boleh. Atau dia berdoa alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani min jasadi wa adzana li bidzikrih. Boleh. Ya, silahkan. Yang sering kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Boleh. Wa yustahabbu an yaftatiha tahajjudahu bi raq'ataini khafifataini. Kalau dia memang ya bangun di malam hari, ya bahasanya waktu yang ya kalau bahasa kita selit. Bangunnya selit, cepat, lebih cepat ya. Mungkin bangun jam 3 atau bangun jam 4 dan sebagainya, ya, panjang waktunya untuk melaksanakan sholat, maka hendaklah ketika dia memulai sholatnya, ya, hendaklah ketika dia memulai sholatnya, start sholatnya itu apa? Hendaklah dilakukan dengan yang ringan dulu, jangan langsung berat. Ya, seandainya dia bangun jam 3, dia wudhu, ya, kemudian melaksanakan sholat tahajud, hendaklah pemanasan dulu, jangan langsung, ya, langsung, masya Allah, baru mulai langsung Al-Baqarah. Rakaat pertama, rakaat kedua Al-Imran, tidak. Tapi sunnahnya itu adalah lakukan yang ringan dulu. Mungkin ya di yang pertama mungkin baca yang ringan, mungkin Al-Ma'un dengan Al-Ikhlas, Al-Ma'un dengan apa? Al-Kausar dan sebagainya. Yang ringan saja. Nanti, nah di rakaat ketiga baru silahkan. Mau memperpanjang silahkan. Tapi yang jelas kita diajarkan pemanasan dulu. Ya. Olahraga saja perlu yang namanya pemanasan, apalagi ibadah. Ibadah juga perlu pemanasan biar tidak kaget. Ya, Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan lagi yang muncul. Jika suami marah ketika dibangunkan untuk qiyamul lail, apakah kita berdosa sebagai istri yang tidak mampu mengajak kepada kebaikan untuk suami? Baik.
Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fik. Sepertinya ini bukan suami beliau, mungkin pertanyaan orang lain, ya. Jadi bagaimana ya kalau kita membangunkan suami kita, ternyata marah suami kita dibangunkan sholat malam. Baik, ini adalah termasuk sholat sunnah, yang mana orang tidak boleh dipaksa untuk melakukannya, tetap pada porsinya. Tapi kalau kita membangunkan, menganjurkan, mengajak orang untuk melaksanakan kebaikan, bolehkah tidak? Boleh. Tapi ya bagaimanapun dia adalah suami kita. Tentu ada adabnya seorang istri terhadap suaminya. Mungkin membangunkannya dengan cara yang baik. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam sebuah hadis dikatakan, ketika seorang istri bangun terlebih dahulu, ya silahkan dia wudhu terlebih dahulu. Setelah dia wudhu baru dipercikkan air. Kan gitu ya? Seorang suami bahkan mengajak istrinya, ya kalau dia suami bangun terlebih dahulu, dia ke kamar mandi, silahkan berwudhu dan sebagainya, nanti baru bangunkan istrinya, mungkin dipercikkan. Terus kalau istri bagaimana? Ya paling tidak seperti itu sama. Ya istri paling tidak sama. Tapi jangan nanti kalau istri bangun duluan, suaminya disiram. Ya, jadi suami saja bagaimana tetap halus membangunkannya. Begitu juga istri nanti, ya. Istri juga ketika membangunkan suaminya hendaklah dengan cara yang halus. Kalau diajak sudah, ya, ayo sholat mas, ayo pak sholat dan sebagainya, ternyata marah, ya sudah. Ya. Ini adalah amalan sunnah, tapi berusaha untuk mengajaknya, ya, berusaha untuk mengajaknya melakukan kebaikan. Mudah-mudahan, ya, yang punya masalah seperti ini, ya, pasangannya, mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan, ya, mendapatkan taufik, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa melaksanakan tahajud sak keluarganya. Amin ya robbal alamin. Baik, saya lanjutkan tadi. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat tahajud, karena waktunya masih panjang, jadi pertama, ya, rakaat pertama dan kedua hendaklah dilakukan secara ringan, pemanasan dulu. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', idza qama ahadukum minal lail, ketika kalian bangun dari malam, ya, falyaftatih sholatahu bi raq'ataini khafifataini. Hendaklah kalian membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Itu ya, pemanasannya santai. Jadi tidak langsung berat. Kulhu dulu, ya, atau An-Nas dan sebagainya, nanti ya rakaat berikutnya silakan. Ya. Bolehkah kita, ya, di rakaat pertama kita membaca seumpama yang cuman 5 ayat, di rakaat kedua membaca 3 ayat. Bolehkah? Boleh, silakan bebas. Nanti di rakaat ketiga dan 4 boleh satu ayat saja? Boleh. Ya, tapi ya rakaat atau sholat yang paling terbaik adalah dilakukan ya sebagaimana Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat berdirinya panjang, rukuknya juga panjang, ya. Ya, berdiri dan rukuknya sangat-sangat panjang, roknya, ya, sehingga kaki beliau, ya, kalau kita lihat dalam riwayat sampai bengkak, ya, kalau bahasa Bali besah, sampai bengkak kakinya. Bengkaknya kaki di sini bukan banyak jalan, tidak, tapi banyak melakukan sholat, bukan asam urat, ya, tapi bengkak di sini apa? Dikarenakan banyak melakukan sholat. Sehingga ingat perkataan Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Apa jawaban Rasul? Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata apa? Sholatnya beliau itu adalah sebagai bentuk rasa syukur. Beda dengan kelas-kelas sebagian mungkin kita, ya,
menganggap sholat adalah suatu kewajiban, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menganggap sholat itu adalah sebagai cara bentuk bersyukur. Masya Allah. Bagaimana kiatnya Ustadz agar kita bisa istiqomah sholat malam? Kami sering tidak rutin, terkadang rasa malas ini datang dengan alasan capek dan lain sebagainya. Baik Ibu, memang bahwasanya untuk sholat malam ini butuh pembiasaan. Ya, sangat-sangat butuh pembiasaan. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi kita kalau melihat beliau yang sampaikan tadi, ya Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, berniat yang kuat. Berniat yang kuat. Terus pelajari tentang ya keutamaan sholat tahajud itu apa. Ya, pertama niat yang kuat, kemudian apa? Keutamaan sholat tahajud. Dan bahkan ada yang mengajarkan kepada kita ya supaya menunjukkan kiat yang kuat, jadi sudah disiapkan bajunya. Bajunya, pecinya atau mukenahnya. Mukenahnya sudah disiapkan, kemudian apa? Sejadahnya juga sudah disiapkan. Bahkan sejadahnya ya atau baju kokonya dan sebagainya, pakaiannya, mukenahnya sudah dikasih harum-haruman, sudah dikasih apa? Pengharum. Ya, ini menunjukkan niat yang kuat. Coba dilakukan. Bagi memang orang yang belum biasa, silahkan coba dilakukan ya. Habis isya itu dan sebagainya, coba disiapkan baju. Saya besok malam saya mau pakai baju ini. Sudah diolesi minyak wangi. Sejadahnya ini, songkoknya ini. Ya, ini sebagai ya ada yang mau menyarankan seperti itu. Ini menunjukkan niat yang kuat. Kemudian yang ketiga ya, kemudian yang selanjutnya memperbanyak berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ini dilakukan paling tidak insya Allah masih banyak kiat-kiat yang lain, tapi ya insya Allah ini sudah cukup ya bagi kita. Bagaimana tadi berniat yang kuat, ya niatnya harus kuat. Kemudian apa? Pahami keutamaan sholat tahajud dan siapkan semuanya sebelum melakukan dan berdoa. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sholat malam ini secara istiqomah. Amin ya robbal alamin. Demikian mungkin Ibu-Ibu ya yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.